At-takhaluf. At-takhaluf ayyakuna ahadul lafdhaini mughayiran wa mukhalifan li ma'na al-lafdhil akhar. Makna salah satu lafaz berbeda dengan makna lafaz lain. Contohnya al-filu wal hison. Al-filu wal hison. Keduanya bisa dikatakan tamasul. Iyalah, al-fil wal hison itu hakikatnya sama, yaitu adalah hewan. Namun dilihat dari identitasnya, keduanya jelas berbeda. Identitasnya berbeda. Al-fil dia ada itu ada belalai, yang besar, badannya besar. Kan? Hison dia lebih kecil pada gajah. Dia bisa berlari dan lain. Jadi dia memiliki karakteristik yang beda antara gajah kuda. Tapi hakikat sehingga bisa menjadi takhaluf. Dari segi hakikatnya dia itu tamasul, tapi dari segi yang lain dia menjadi takhaluf. Selanjutnya at-taqabul. At-taqabul ayakuna baina maknai Aduh, Bapak. Tanafur ayakuna baina maknai la yastami'ani fi mahallin wahidin min jihatin wahidatin fi zaman wahidatin. At-taqabul artinya adalah makna keduanya berbeda sekali sehingga tak mungkin terhimpun dalam satu waktu dan tempat. Jadi antara dua lafaz maknanya itu sangat berbeda, bertolak belakang. Di depan dan belakang, bertolak belakang. Sehingga tidak bisa digabungkan di waktu yang sama atau di tempat yang sama. Contohnya apa? Al-hubbu wal bughdu. Al-hubbu wal bughdu. Bisa nggak orang cinta dan benci dalam waktu yang sama? Tidak mungkin ya. Atau al-abyad wal aswad. Putih dan hitam digabungkan jadi apa? Abu-abu. Bukan ini, bukan identitas salah satunya. Bukan putih, bukan hitam itu kan. Tidak bisa digabungkan. As-sukun wal harakah, diam dan bergerak. Bisa nggak orang diam dan bergerak dalam waktu yang sama? Bisa nggak? As-sukun wal harakah, ya nggak bisa. Orang nggak bisa bergerak dan diam di waktu yang sama. Itu namanya taqabul. Kita ulangi lagi ya. Taqsimul alfad dibagi menjadi dua. Ada at-taraduf, ada at-tabayun. Taraduf itu apa? Taraduf yang muradif artinya. Artinya adalah menyatunya dua lafaz atau lebih dalam satu makna. Contohnya tadi ada insanun, basyarun, artinya sama-sama manusia. Ada asadun, laithun, shibli, harith. Nah, itu artinya sama-sama singa. Kemudian ada at-tabayun. At-tabayun itu apa namanya, perbedaan dua lafaz dalam aspek makna dan pemahamannya. Jadi makna dan mafhumnya itu berbeda. Contohnya tadi ada cinta, ada benci, ada emas, ada perak, langit, bumi, itu namanya tabayun. Artinya beda. As-sama wal ard itu artinya sama atau beda? Beda. Beda. Al-hub wal bughdu, cinta sama benci, artinya beda apa sama? Beda. Itu namanya tabayun. Kalau taraduf itu sama. Nah, tabayun dibagi menjadi tiga. Ada tamasul, taqaluf, sama taqabul. At-tamasul itu dia sama-sama hakikatnya itu sama. Manusia contohnya. Manusia sama hewan. Dari segi hakikatnya dia sama-sama apa? Hewan. Bedanya apa? Manusia hewan, hayawanun natiq. Kalau yang lainnya itu ghair natiq. Hayawanul muftaris dan lain-lain. Atau Zainab. Zainab sama Hindun. Zainab sama Hindun
hakikatnya sama nggak? Sama-sama manusia. Sehingga dia menjadi tamatsul. Takholuf, dia mungkin hakikatnya sama, tapi dia ada hakikat yang lain yang berbeda. Dia ada karakteristik yang berbeda, yang lainnya, di luar hakikat. Contohnya, kuda dan jerapah. Kuda dan jerapah. Hakikatnya dia sama-sama sama hewan. Kuda sama jerapah sama-sama hewan. Lalu sehingga dia dalam segi hak ini dia sama sehingga menjadi tamasul. Dari segi hakikatnya sebagai hewan, kuda dan jerapah menjadi at-tamasul. Namun dari segi lainnya, dari segi karakteristiknya, dia menjadi takholuf, berbeda. Berbeda antara jerapah dan kuda. Jerapah itu tinggi, lehernya tinggi, berwarna mungkin kuning, bertotol, memiliki totol, gitu. Kuda berbeda dengan jerapah. Lalu yang kedua at-taqabul. Taqabul itu makna keduanya itu bertolak belakang, berbeda sekali. Antara yang A dengan B itu berbeda. Sehingga tidak bisa digabungkan antara keduanya dalam waktu yang sama dan tempat yang sama. Waktu dan tempat yang sama itu tidak mungkin digabungkan takobul. Contohnya apa? Contohnya panas dan dingin. Panas dan dingin nggak bisa digabungkan. Atau hitam dan putih. Atau keagungan dan kehinaan. Bisa nggak digabungkan? Agung dan hina. Agung dan hina bisa digabungkan ya? Nggak bisa. Bisa. Nah, itu tabayun artinya. Atas dan bawah. Sudah paham semua? Insya Allah. Terus sama pikirannya. Gimana? Insya Allah, Ustaz. Insya Allah, Ustaz. Nah, kita lanjutkan. Nah, bagi lagi menjadi 4. Jadi ada tamasul, takholuf, takobul. Takobul dibagi lagi menjadi 3. Ada an-naqidani, al-ziddaini, al-milkat wa adamiha, al-mutadayyifain. Pertama, takobul an-naqidani. An-naqidani. Emang sih yang lagi jelas sama Ustaz. Tergantung kartu. Halo, suaranya jelas nggak? Jelas. Jelas, Maulana, jelas. Ya. Tadi keluar tadi. Takabul an-naqidhaini. Takabul itu dibagi menjadi 4. Ada an-naqidhain, ada diddain, Putus-putus Ustaz suaranya. ada dhaifaini. Naqidhain itu artinya oh ya, masih putus-putus ini. Masih putus nggak? Masih. Ya. Aduh. Halo? Masih putus nggak? Mendingan Ustaz. Hah? Mendingan. Mendingan.
Ya. Oh ya udah. Mending panasnya. At-taqabul itu dibagi menjadi 4. Ada an-naqidain, ada diddain, ada al-milkatu wa adamiha, ada mutadayyifain. Dua lafaz yang saling bertentangan, adanya dan tidak ada, yang menutup adanya kemungkinan ketiga. Contohnya insan walaysa insan, insanun wala insan. Bisa nggak dia bergabung? Wa naqidani la yatami'an wa la yatafi'an. Insan manusia dan bukan manusia. Apakah bisa digabungkan? Enggak. Kalau hayalan bisa mungkin ya. Ada manusia bermanusia kakinya kuda, ya kan? Itu hayalan doang. Sebenarnya nggak bisa digabungkan. Nggak bisa digabungkan antara manusia dengan yang bukan manusia. Lalu ada taqabul diddaini. Huma al-wasfani al-wujudiyani alladzani la yajtami'ani fi mahallin wahidin walakin yajuzu ay yartafi'a anhuman. Nah, kalau yang sebelumnya itu ada dua hal, dua sesuatu yang taqabul naqidain ini. Dia adalah dua sesuatu yang mana tidak bisa digabungkan dan tidak bisa dilebihkan salah satunya. Contohnya, ada nakidoin itu hidup dan mati. Kalau hidup ya hidup, berarti kalau selain hidup berarti kalau tidak hidup berarti mati kan? Nah itu hidup dan mati. Ada nggak orang yang lebih hidup atau lebih mati? Ada nggak? Enggak ada. Nah itu makna dari layar tafian. Makna dari layar tafian tidak mungkin satunya itu dilebihkan. Nakidhani la yastami'an yang tidak bisa digabungkan dan tidak dilebihkan. Hidup tempat dan waktu yang sama hidup atau tidak bisa dilebihkan orang yang lebih hidup atau lebih mati itu tidak ada. Kalau yang kedua apa ini huma al-wasfan wujudiyah Ustaz, nggak suaranya. Ustaz. Suara hati, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Keluar terus. Lanjutkan taqabul abdidaini. Dua lafaz yang berlawanan tidak mungkin terhimpun tapi masih ada ruang adanya kemungkinan ketiga. Jadi bedanya antara taqabul dengan ini adalah dia kalau yang pertama dia tidak mungkin
Tidak mungkin lebih satunya. Tidak mungkin ada mungkin ini beda ini itu kita contohnya harar awal buddha ingin ketiga ada apa ya sawah dua dan putih ada yang ketiga ada apa ada alfa dia kemudian ada kemungkinan ketiga ada sedikit sedikit, sedikit. Ustadz Afwan, Iya, boleh tolong apa ya? Apa? boleh tolong kirimin. Oh, ya. Ustadz kan suaranya putus-putus. Boleh tolong Iya. kirimin ya enggak apa Gambarnya, catatannya. Iya, jadi Ustadz nggak usah touchscreen. nggak usah share Oh ya, screen. udah nih kirim. Iya. Oh, udah. Ya, makasih Ustadz. Makasih Ustadz. Jadi nggak usah screen. Bentar. Eji lihat ini WA ya. Ada Ikhwan. Ikhwannya mana ikhwannya? Belum masuk. Belum masuk. Anti kirim kemarin, Sa. Bukan banget udah tinggal. Ini kita lanjutkan atau gimana nih? Yang ikhwannya mana? Lagi proses kayaknya Ustaz. Lagi proses mungkin Ustaz. Ya, udah dapat. Gimana? Gimana tuh? Nggak dikirim. Bukan. Oh, maaf. Udah kan? Udah buka grup. Siap. Tolong agak cepat ya yang ikhwan ya. Tolong bilangin agak cepat. Ya, Ustaz, baik. Ustaz, tiba. Boleh tanya nggak Ustaz?
Wow, bisa sekali ya. Baik, ya. Baik. Tapi kalau di sebenarnya mungkin ada di situ jauh. Beneran ini. Beneran. Ya, Ustaz. Pada saat Silabus istighfar di hadis. cerita nasi. Banyak. Ustaz. Boleh nanya nggak, Ustaz? Gimana? Boleh nanya nggak? Boleh nanya nggak, Ustaz? Kita sebenarnya udah masuk ke kitabnya Iya, belum? kodok-kodok. Ya, atau Soalnya tuh oke ya. Gimana? kita ini udah masuk kitabnya ya? Atau Sudah, masih sudah. belum? Oh, sudah. Yang Ana sampaikan ini dalam kitab semua. Oh, Walah. Nanti udah selesai semua, baru kita jadi supaya udah tergambar di antum semua. baik, Walah, baik, Ustaz. Masya Allah. Keren. Karena beda kalau kita membahas ilmu alat sama yang selain alat. Kalau ini kan ilmu alat. Ilmu alat itu harus kita paham dulu. Beda kayak misal ulumul Quran, kita bisa sambil baca sambil paham kan. Ya, baik, Ustaz. Kalau ini kita harus paham dulu. Ya. Baik, Ustaz. Yang Banin sudah ada. Sudah Ustaz, sudah. Ya udah, kita mulai lagi ya. Eji udah buka itu ya, Ji? WA-nya, Ji? Belum Ustaz, sebentar. Kalau mau lihat PDF-nya bisa. Udah nanti. Oh ya. Iya Ustaz. Semua di layar nggak apa-apa. Tadi sampai mana? Oh iya, takobul itu diantaranya ada an-naqidain dengan ad-diddain. Kita sudah bahas keduanya. Persamaannya adalah dia itu sama-sama tidak bisa bergabung di tempat dan waktu yang bersamaan, tetapi dia berkemungkinan kalau ad-diddain itu lebih dari yang lainnya. Atau kalau naqidain itu tidak bisa, ada kemungkinan ketiga. Kalau diddain itu ada kemungkinan ketiga. Sampai sini sudah paham belum? Antara naqidain dengan diddain. Belum Ustaz, belum. Belum Ustaz, belum. Oke. Iya, Taqabul an-naqidain itu adalah dua lafaz yang saling bertentangan. Adanya dan tidak ada. Ada dan tidak ada. Jadi kaitannya itu keduanya itu, ya kalau nggak satunya, ya satunya lagi. Yang menutup adanya kemungkinan ketiga. Tidak mungkin ada kemungkinan ketiga. Contohnya, insan walaysa insan. Manusia dan bukan manusia. Ada kemungkinan ketiga? Nggak ada. Atau hidup dan mati. Hidup dan mati. Ada kemungkinan ketiga? Ada. Hidup dan mati bisa digabungkan nggak? Dukma. La yamutu wa la yahya Ustaz. Dukma. Apa? La yamutu wa la yahya. Berarti itu tidak keduanya kan? Iya. Nggak, hidup mau. Itu siapa itu? La yamutu wa la Hidup yahya. nggak, hidup segan mati tak mau. Dukma. Nah, itu Ji. Iya Maulana. La yamutu wa la yahya itu siapa? Yang tidak mati. Apa ya ayat itu Siapa Ustaz? itu la yamutu wa la yahya? Orang yang ini aksarina a'ma. Allahu Akbar. La Ustaz, yamutu wa Ustaz. la yahya itu ya Allah lah. Oh iya Ustaz. Tadi. Sedangkan ilmu mantik ini bahasnya apa? Ilmu hadis apa ilmu qadim?
Ilmu hadis. Ilmu Hadis Ustaz. Ilmu hadis. Sedangkan Allah itu kodim atau hadis. kodim. Berarti nggak usah dibahas. Ya, Berarti dulu bukan nggak termasuk. Atau hidup apa? Gimana tuh? Hidup segan ya, mati tak mau. Hidup segan, mati tak mau. Itu kan bukan kenyataan. Atau contohnya ganjil dan genap. Berarti masih hidup. Ganjil dan genap. Tidak ada keduanya. Dan tidak ada yang lebih ganjil atau lebih genap. Kalau yang kedua itu adalah dia sama-sama lafaz yang berlawanan. Sama kayak an-naqidain. Didain sama naqidain sama dia. Dari segi apa? Lafaznya sama-sama berlawanan. Kemudian dia juga tidak bisa dihimpun atau digabungkan di waktu dan tempat yang bersamaan. Tetapi perbedaannya adalah kalau abdidain itu ada kemungkinan ketiga. Ada kemungkinan ketiga. Contohnya al-harara wal burudah, panas dan dingin. Ada kemungkinan ketiga, ada adem. Ada lebih panas, ada lebih dingin. Ada agak-agak panas, ada agak dingin. Anget. Hangat ada. Panas dia. As-sawadu wal bayad. As-sawadu wal bayad. Hitam dan putih. Lebih hitam, agak hitam, lumayan hitam, kan? Abu-abu. Itu banyak. Atau keputih-putihan, atau agak putih. Putih kehitaman itu ada. Putih tapi agak hitam. Abu-abu berarti. Al-fadilatu war-radilah, kemuliaan dan kehinaan. Lebih mulia, ada orang mulia, ada yang lebih mulia, ya kan? Ada orang hina, ada yang lebih hina. Makanya dihadiskan khairukum li ahli. Ya kan? Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Jadi ada orang baik, ada yang lebih baik. Kemudian yang ketiga, sudah paham belum? Pertama dan kedua. Qabul naqidain sama didain. Paham Ustaz, paham. Insyaallah Ustaz. Udah. Sekarang yang ketiga. Al-milkatu wa adamiha. Milkah wa adamiha. Artinya apa? Al-wujud wal adam. Al-wujud wal adam. Al-milkah. Al-milkahnya ya. Al-milkah itu artinya al-wujud wal adam. Dua lafaz yang berbeda. Yang dasar perbedaannya itu ialah keadaan dan ketiadaan. Jadi orang tahu ada karena dia tahu ketiadaan. Orang tahu ada karena dia tahu ketiadaan. Contohnya at-taqabul bainal basar wal ama. Taqabul antara basar melihat dan ama buta. Fal basaru wal wujudu awil milkah. Basar atau melihat itu adalah wujud atau milkah. Milkah itu kemampuan. Wal milkatu huwa adamuhu. Dan kemampuannya itu adalah adamnya, ketiadaannya. Walakin hadzal adam la yakunu illa fiman min sya'nihi ay yakuna basiron. Tetapi ketiadaan ini tidak akan ada kecuali dia tahu bahwasanya dia melihat. Antum mungkin belum paham ya. Orang buta atau melihat. Antum tahu bahwa antum melihat karena antum tahu buta. Betul nggak? Antum pejamkan mata. Pejamkan mata. Nah, antum tahu kan itu buta. Sehingga kalau antum melihat, antum tahu antum sedang melihat. Sedangkan orang buta, apakah dia tahu melihat? Tidak. Orang buta apakah dia tahu dia sedang buta? Tidak. Karena dia tidak tahu rasanya melihat. Tidak tahu bagaimana melihat sehingga dia tidak tahu kalau seandainya dia itu buta. Mungkin dia tahu dari orang lain, tetapi dari dalam dirinya dia tidak tahu kalau dia itu buta. Karena dia tidak tahu melihat. Paham nggak sampai sini? Paham. Coba contoh lainnya, Bang. Paham. Contoh lainnya, Ustaz. Contoh lainnya
sakit sama sehat. Sakit sama sehat. Ente tahu ente sehat dari mana? Kalau pernah Karena ente sakit. pernah sakit kan? Iya. Orang yang sehat terus itu dia nggak tahu bahwasanya dia itu sehat. Orang yang sehat terus nggak tahu bahwasanya dia itu sehat. Orang tahu sehat dari mana? Karena dia itu pernah sakit, pernah merasakan sakit. Makanya antara kaya dan miskin, banyak orang kaya dia itu nggak tahu bahwasanya dia itu kaya. Iya benar. Karena kenapa? Karena dia nggak pernah merasakan miskin, dia nggak pernah merasakan tidak punya uang, sehingga dia merasa dia itu ya biasa-biasa sederhana, atau dia merasa miskin. Dia merasa kondisi dia miskin padahal dia itu kaya. Karena dia tidak tahu kondisi miskin. Tidak tahu rasanya tidak punya uang. Nah itu. Paham sampai sini? Insya Allah. Nah, sekarang lanjutkan terakhir. Al-mutadhayifaini. Ini sama nih. Sama seperti yang bentar. Sama seperti diddain. Sama seperti yang kedua. Wasfani wujudiani. Nah, ini kalau wasfani wujudiani sama nih. Sama seperti yang pertama dan kedua. Alladzani la yastami'an. Sama juga seperti yang pertama dan kedua. Dia dua lafaz yang saling bertentangan. Kemudian dia tidak bisa digabungkan di tempat dan waktu yang bersamaan. Walakin yajuzu ayyartafi'an. Tetapi dia boleh dilebihkan salah satunya. Jadi seperti yang kedua, seperti diddain. Al-farqu, perbedaannya apa? Antasawwara ahadul mutadhayifaini mutawaqqifu ala tasawwuril akhar. Itu al-akhar tuh. Enggak kepotong. Contohnya adalah ketika kita ingin mendefinisikan salah satu dari dua lafaz ini, maka kita harus mendefinisikan keduanya. Contohnya al-ubuwah wal bunuwah. Ayah, keayahan dan kekanak-kanakan. Atau al-fauq wa taht. Fa innana la nastati an natatsawwara aban min ghairi ibnin. Maka sesungguhnya kita tidak akan bisa mentasawurkan atau mendefinisikan ayah tetapi tidak adanya anak. Bisa ada seorang ayah tapi tidak memiliki anak, bisa nggak? Au ibnan min ghairi abin, atau orang dikatakan anak tetapi dia tidak memiliki ayah. Tidak bisa. Kama annahuma la yastami'ani fi syakhsin wahidin. Dan keduanya itu tidak bisa digabungkan menjadi syakhs yang satu. Menjadi jiwa yang satu. Ada nggak orang yang dia itu ayahnya, dia juga anaknya? Bisa nggak? Nggak ada. Bisa aja. Orang yang bilang bisa aja berarti dia beranggapan dia punya ayah dan dia punya anak. Itu salah, bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah dia ayah dari dirinya sendiri sebagai anak, atau dia anak dari dirinya sendiri sebagai ayah. Paham nggak? Nah, mungkin nggak hal tersebut? Tidak mungkin. Mustahil. Mustahil. Nah, itu yang keempat. Perbedaannya. Kalau ad-diddain antara harara dan burudah, apa namanya? Bentar. Orang bisa tahu harara dengan dia tahu burudah saja. Dia tahu definisi dari panas. Dia tahu definisi panas, sudah pasti dia tahu definisi dingin. Betul nggak? Atau dia sudah tahu definisi putih, dia tahu definisi putih saja nih. Ketika ada warna hitam, dia tahu itu hitam karena itu bukan putih, sudah jelas. Atau fadilah sama rozilah, mulia sama hina. Kalau orang sudah tahu kemuliaan, pasti dia tahu kehinaan. Tetapi kalau mutadhaifah ini, dia harus tahu keduanya. Dia harus tahu apa itu ayah, apa itu anak. Dia tidak mungkin mengetahui salah satunya
menjadi pemahaman untuk salah satu yang lain. Dia paham salah satu menjadi pemahaman untuk yang lainnya itu tidak mungkin bagi mutadhaifain, tapi mungkin bagi diddain. Sampai sini sudah paham? Paham, Ustaz. Paham Maulana. Coba yang nomor Oke. 4, contoh lain Ustaz. Contoh lain. Alfa wa taht. Profesinya adalah Atas dan bawah. Atas dan bawah. Ada yang bisa jelasin nggak atas dan bawah? Kenapa dia menjadi mutadhaifain? Ada yang bisa jelasin? Jun, gimana Jun? Nih, Ustaz. Jadi atas dan bawah aja, Ustaz. Jadi sebenarnya sih kita tuh nggak bisa bedain mana yang atas mana yang bawah, Ustaz. Pada umumnya. Tapi karena kita bisa membedakan atas dan bawah, karena kita di bawah kita tuh ada tumpuan. Adanya kita tumpuan itu, kita mengetahui bahwasannya yang menapaki kita itu bagian bawah. Kita mau menyebut apa bagian yang menapaki kita, sedangkan yang di atas, yang lebih tinggi dari kita, yang tidak bisa gapai itu, kita mau sebut apa? Makanya adanya keduanya itulah disebut atas dan bawah. Atau ada yang lebih tinggi dari kita, atau ada yang lebih rendah dari kita. Pokoknya Ya, Ustaz, menurut saya Ustaz, ada dua cara Ustaz mengetahui suatu hal yang mungkin kayak gitu. Misalnya seseorang, yang penting kan harus tahu dulu kan, harus tahu dulu. Misalnya orang apa tuh panas dan juga dingin. Panas dan dingin. Orang yang tahu panas pasti tahu dingin. Kita kiaskan Ustaz, misalnya suatu hal kejadian atau suatu hal pengalaman. Ada dua cara mengetahuinya, Ustaz. Yang pertama, merasakannya langsung, atau yang kedua, melihat atau tahu informasi dari orang lain, Ustaz. Iya, betul. Berarti, Ustaz, yang paling bagus, Ustaz, apakah dengan cara kita merasakannya langsung, atau orang yang cerdas, yang dia itu mengambil dari pengalaman orang lain, sehingga yang awalnya ada istilah tidak jatuh pada lubang yang sama, tapi kita melihat orang tidak jatuh pada lubang orang lain. Gitu, Ustaz. Nah, itu bukan pembahasan di sini ya. Itu pembahasan di awal. Di awal kan kita udah jelaskan. Orang mendapatkan informasi, mendapatkan ilmunya ilmu yang yakin. Itu ada dua cara. Pertama itu mutawatir. Khobar mutawatir. Kabar yang mutawatir. Jadi ada orang yang mengabarkan sesuatu, dan kabarnya itu banyak, ada kabar banyak, dan itu mustahil untuk berbohong orang banyak. Afwan, Ustaz. Afwan. Tapi kan Ustaz, tadi yang buta itu Ustaz, orang dia akan tahu melihat karena dia tidak merasakan melihat. Dia buta kan, dia tanya buta. Tapi dia sadar dia itu buta karena orang bilang kalau orang lain itu bisa melihat. Iya, betul. Tapi mungkin jadi mungkin pernyataannya nggak sempurna, Ustaz. Karena orang buta nggak ngerasain bagaimana cara melihat. Mungkin kalau dia ngerasain melihat, mungkin dia rasanya hal yang luar biasa, Ustaz. Itu doang. Cuman sekedar tahu, tapi nggak merasakan itu, Ustaz. Iya, dia hanya tahu saja. Dia hanya tahu saja, tapi dia tidak bisa merasakan. Tidak paham gitu. Tidak mengetahui. Ilmu itu apa sih ilmu? Ilmu itu mengetahui yang dengan pasti. Mengetahui dengan pasti. Seakan-akan kita melihat di depan. Contohnya contohnya hadis ya. Hadis mutawatir. Hadis mutawatir itu harus kita yakini seakan-akan kita mendengar langsung dari Rasul. Karena benarnya hadis mutawatir. Apa itu saya mau ngomong ya? Nah, tetapi kalau orang buta tadi, dia hanya meyakini saja, meyakini bahwasanya ada melihat, ada kata melihat. Tetapi dia tidak bisa merasakan, sehingga belum sampai ke keyakinannya dia. Keyakinan dia bagaimana rasanya melihat gitu kan? Karena yang dia tahu hanya gelap aja, dan dia tidak tahu apa itu buta. Orang buta itu tidak tahu apa itu buta. Paham nggak, Jun? Orang buta tahu nggak kalau misalnya dia itu buta? Paham. Nah ya, karena dia tidak tahu melihat.
Nah, kalau yang keempat, taqabul al-mutadhayifain. Kalau taqabul mutadhayifain itu kita tidak bisa mendefinisikan apa namanya? Ayah saja, tidak mendefinisikan kebapaan tanpa kita memahami apa itu kekanak-kanakan. Dan dia tidak bisa digabungkan. Orang yang apa namanya? Tidak mungkin ya, tadi kan contoh gitu. Tidak mungkin ada atas kalau seandainya tidak ada bawah. Tidak mungkin ada bawah seandainya tidak ada atas. Paham nggak sampai sini? Paham insya Allah. Paham, Ustaz? Ya, mungkin nggak ada atas tanpa ada bawah. Enggak. Tidak mungkin, Ustaz. Ya nggak mungkin. Nah itu maksudnya yang keempat. Sehingga khulasohnya lafaz itu dibagi menjadi dua, ada mutaradif, ada mutabayin. Mutabayin dibagi menjadi tiga, ada mutaqabil, mutakhalif, mutamathil. Kemudian mutaqabil, ini bukan mutakhalif ya, salah ya. Mutakhalif bukan mutakhalif, mutaqabil. Salah garisin. Mutaqabil. Mutaqabil digarisin menjadi 4, ada nakidon, ada muamilkah, ada diddain, ada mutadhayifan. Nah, sampai sini sudah paham? Insya Allah. Ustaz. Coba netes ya. Yang ikhwannya ada hadir semua? Udah Hibzi, Sayyid, dah 2 orang. Udah. Yang akhwatnya ada semua? Insya Allah hadir. Kecuali artinya Ustaz. Udah. Ya, Ana tanya yang ikhwannya dulu ya. Ustaz, Ini contoh ini mutarodif atau mutabaini? Ain sama nadhar. Ainun wa nadhir. Coba Eji. Ini maksudnya ke mutarodif atau mutabayin? Ainun wa nadhir. Mutaradin. Mutarodif. Oke. Ajun. Oi. Julusun wa qu'udun. Masuknya ke mutarodif atau mutabayin? Mutaradif. Mutarodif ya. Sayyid. Lail wa masaun. Lailun wa masaun. Masuknya ke mutarodif atau mutabayin? Mutabayin ya, mantap. Ya, akhwat. Baru masuk Bang. Akhwat jawab satu-satu ya. Kafun wayadun. Kafun wayadun. Tahu kafun nggak artinya apa? Apa pundak? Kafun. Ya, dia mutarodif atau mutabayin? Mutabayin. Kenapa? Kenapa mutabayin? Yang akhwat siapa yang akhwat? Yang belajar ini siapa aja? Ada Samara, Ustaz. Apaan sih? Siapa aja? Samara terus? Sarah, Zikra apaan sih? Ya udah. Tahu saya. Satu-satu coba. Harith sama Asad. Tahu artinya Haris nggak? Haris. Haris. Penjaga.
Artinya Haris itu ini singa, Penunggu. penjaga. Masa siapa maksudnya? Tadi Ustaz Emang ada, yang kapan sama Yadin kayaknya Mustarodif bukan Ustaz? iya mutarodif dia. Iya. Syair sama nazim. Syair sama nazom. Syair sama nazom. Sebanyak. Ya, dia mutarodif. Tarodif. Paham nggak sih? Paham, cuman kadang tuh kita masih belum paham maknanya Ustaz, masih miskin murad. Oh iya. Masih miskin. Iya. Azulmu wal adl, coba. Azulmu wal adl. Apa? Itu Azulmu wal adl. Tabayin. Ya, betul. Contoh terakhir. Adal wal madlul. Dalam madu. Jelas berbeda lah. Satunya fa'al sama maf'ul. Oh, iya, mutabayin. Ya, mutabayin. Sekarang nih yang ikhwan. Yang Anda sebutkan ini masuknya ke mutaqabil yang mana? Ketakobul yang mana? Ketakobul naqidain atau diddain atau milka wa adamiha atau mutadhaifain. Contohnya al khair wasyar. Al khair wasyar masuknya kemana tuh? Coba Ji. Al khair wasyar. Ji. Oh, Iya, Ustaz. ada kesalahan teknis tadi, Bang. Apa? Ulangi Bang Coba. pertanyaannya, Bang. Jadi apa, Ustaz? Ulangin pertanyaan tadi. Ini yang Anda sebutkan masuknya itu ketakobul naqidain atau diddain atau milkah wa adamiha atau mutadhaifain. Yang pertama al khair wasyar. Coba Ji. Itu masuknya kemana? Tarot. Didain, Ustaz. Apa? Mutalon. Nyebutnya susah kan? Enggak apa. Mutadhaifain. Ya. Iya. Maksudnya ke mutadhaifain. Apa Baik dan Ustaz? buruk. Didain, Ustaz. Hah? Didain. Naqidain atau mutadhaifain. Pertama, apakah dia saling bertentangan? Iya, berbeda. Berarti kemungkinannya 3 tadi. Kemungkinan 4 tadi, 4 Milka. Kemudian apakah dia bisa digabungkan di satu tempat yang sama? Tidak bisa. Berarti dia kemungkinan 3, ada naqidain, diddain sama mutadhaifain. Apakah dia ada kemungkinan ketiga? Enggak. Tidak ada. Enggak ada. Orang Ada. baik, agak baik. Ada Agak agak baik. baik. Enggak ada 8 enggak, Pak? Enggak ada, Pak. Jadinya dia naqidain atau diddain? Atau mutadhaifain? Naqidain. Naqidain. Ya, naqidain. Tapi kalau baik dan buruk digabungin jadi apa? Munafik, ya kan? Ya nggak sih? Campur. Berapa dong? Baik dan buruk menjadi. Nah, kita lanjutkan aja, Nanti contohnya nyusul aja, Bro. Kita lanjutkan sedikit ya. Supaya lebih cepat selesainya nih. Satu ini lagi, sedikit lagi. Yang qasimul lafaz bi'atibar al-ma'na al-mawdu' lahu aw al-musta'mal fi. Pembagian lafaz dari segi makna temanya, mawdu'nya atau digunakannya untuk apa? Pertama ada mukhtassan. Al-mukhtassu huwa al-lafdhul ladzi lahu ma'na wahid. Dia punya satu makna. Hadid, contohnya hadid. Hayawan, syajar, insan. Lafaz yang memiliki satu makna
tetapi dari makna tersebut terkandung banyak individu, ada afrod. Nah ini mukhtas ini adalah kulli. Nanti kita akan bahas tuh kulli sama juz'i. Nah, mukhtas ini ada kulli. Contohnya hadid. Hadid sebagai kulli. Lalu afrodnya, individunya itu apa? Hadid. Ada tembaga, ada emas, ya kan? Ada aluminium dan lain-lain. Kemudian hewan. Banyak afrodnya. Ada apa? Ada ya. Manusia itu hewan kan? Ada singa, ada ikan. Paham yang mukhtas? Jawab. Yang kedua, mushtarak. Mushtarak adalah huwa lafdzul ladzi lahu iddatu ma'anin. Dia punya banyak makna. Mushtarak ialah lafaz yang mempunyai beberapa makna. Contohnya ain. Ainun. Ainun itu artinya apa? Mata air, ada mata air, huruf ain. Contohnya bahasa Indonesia, bisa. Bisa itu maknanya apa? Tahu. Bisa orang bisa melakukan sesuatu kan? Atau bisanya ular? Atau tahu? Tahu bisa berarti makanan atau sesuatu ilmu yang dia ketahui. Genting. Apa genting itu? Situasi atau genteng. Nah, iya. Genteng. Kali. Kali satu, kali dua, kali. Kalau rapat. Ya, Son, turun Son. Kumpul-kumpul. Dempetan. Rapat. Dua-duaan. Dua-duaan atau Join. berkumpul orang atau apa rapat tuh? Atau ya dempet. Tetapi mustarak ini dia nanti kita di setelahnya ada lagi perbedaannya. Contohnya lagi mustarak. Contoh mustarak apa? Mustarak itu artinya apa? Contohnya bisa jadi ya di ilmu mantik huwa lafdzul ladzi lahu iddatum an, atau mustarak bisa jadi colokan. Terminal colokan itu artinya bahasa Arabnya mustarak. Jadi dia bisa jadi contoh dari mustarak. Yang ketiga, mangkul. Mangkul itu apa? Huwa lafdzul ladzi wudi'a li ma'na thumma istamala fi ma'nan akhar li wujudi munasabah bainal ma'nayaini wa hajar isti'maluhu fil ma'na al-awwal alladzi wudi'a lah. Lafaz yang dibuat untuk makna tertentu, kemudian lafaz itu digunakan untuk makna lain karena adanya munasabah antara dua makna. Jadi mangkul sama mustarak itu sama-sama memiliki beberapa makna. Itu persamaannya. Perbedaannya, mangkul dari makna yang awal ke makna yang selanjutnya, itu makna yang pertama dihapus, yang dipakai makna yang kedua. Mangkul adalah dua lafaz atau lebih, yang mana lafaz yang pertama itu dihapus, lalu yang digunakan adalah makna yang pertama itu dihapus, lalu yang digunakan adalah makna yang kedua. Contohnya sholah. As-sholat. Awalnya itu artinya apa? As-sholah. Artinya apa as-sholah itu secara bahasa? As-sholat itu secara bahasa. Iya, apa artinya? Silaturahmi. Nyambung ya dengan As-sholah. Apa artinya as-sholah? Namanya pasti nyambung. As-sholah itu lughatan ad-du'a. Sampai nyambung. Sholat itu secara bahasa atau awalnya itu diletakkan untuk berdoa. Jadi orang zaman dulu sebelum Islam datang, kalau dia pengen berdoa itu namanya as-sholah. As-sholah itu mengalami perubahan makna menjadi apa? Gerakan seseorang dari mulai takbiratul ihram sampai salam dan lain-lain, itu kan sholat. Jadi salah orang yang bilang gini. Orang yang bilang gini, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Kemudian dia mengartikan secara terminologi, secara lughatan, secara bahasa. Kata dia kan sholat itu artinya doa. Ya itu artinya akal ente nggak dipakai, logika ente nggak kepake. Karena kenapa? Karena secara logika ada beberapa bahasa atau kata yang dia itu sudah dialih bahasakan dan digunakan bahasa yang kedua.
makna yang kedua. Contohnya apa? Sholat. Sholat itu di mana-mana yang berarti ya gerakan tadi, gerakan dari takbiratul ihram sampai salam. Kalau orang bilang sholat, ya udah itu pasti maknanya. Bukan makna berdoa, bukan berarti doa. Atau fi'il di ilmu nahu. Aslinya arti fi'il itu apa? Gerakan ya kan? Atau pekerjaan. Tapi kalau orang bilang fi'il madhi, fi'il mudhari, ya sudah pasti itu adalah yang dimaksudkan dalam ilmu nahu. Bukan fi'il berarti pekerjaan. Jadi dia ada dua lafaz, lalu lafaz yang pertama itu dihapus, digunakan lafaz yang terbaru. Paham nggak? Ya Allah. Kalau mustarok, bedanya apa sama mustarok? Kalau mustarok, semua maknanya masih dipakai. Ainun. Orang ngomong mata ya ain. Ngomong mata air ya ainun juga. Ngomong huruf ain nih. Apa namanya? Ain juga. Ya kan? Tetapi Iya. kalau orang bilang sholat, ya udah itu sudah pasti berarti adalah gerakan dari takbiratul ihram sampai salam. Kenapa bisa sulit? Banget loh. Lalu murtajal. Yang keempat murtajal wa huwa lafdzul ladzi wudi'a li ma'na thumma istamala fi ma'nan akhar ma'adami munasabah bainahuma. Lafaz yang dibuat lafaz yang dibuat untuk suatu makna tertentu. Kemudian lafaz itu digunakan untuk makna lain meskipun tidak ada munasabah keduanya. Perbedaannya ini dengan yang ketiga ini, dia tidak ada munasabahnya, tidak ada kaitannya. Kalau yang ketiga ada kaitannya, nggak ada. Sholat itu berdoa, ya udah berdoa itu kan kepada Tuhan. Nah, sholat itu juga gerakan antara takbiratul ihram sampai salam, dari takbiratul ihram sampai salam dan menghadap ke Tuhan. Itu ada kaitannya. Tapi kalau murtajal itu tidak ada kaitannya. Makanya Al-Qur'an itu kan di Mabahis fi Ulumul Qur'an itu dibilang apa? Alam murtajal. Ada yang bilang alam murtajal. Karena Al-Qur'an itu ya dia itu bukan mangkul. Ada yang berpendapat kata Al-Qur'an itu bukan mangkul. Kalau mangkul berarti dia aslinya itu membaca kan, bacaan. Tetapi dimangkul menjadi Al-Qur'an, menjadi kalamullah. Tetapi ada yang berpendapat itu murtajal. Dia tidak ada kaitannya dengan bacaan. Dia itu udah namanya adalah murtajal dari Allah. Nah, contohnya apa? Contohnya orang yang namanya Haris. Ada orang namanya Haris. Ada Ustaz, lagi tidur Ada kayak ya? gitu. Adanya Hafiz. Adanya Hafiz. Satpam. Iya, namanya Haris. Haris itu artinya apa, Haris? Sapam. Security. Bukan satpam artinya. Iya. Ini artinya. Bisa jadi sapam itu mustarok. Nah, Haris ini digunakan buat nama orang. Emang ada kaitan antara Haris dengan singa? Nggak ada. Ada kaitan nggak? Enggak. Nggak ada ya. Beda. Satunya hewan natik, satunya lagi hewan muftaris, hewan berburu, hewan buas. Taris. Itu yang keempat. Yang kelima, al-haqiqah. Iya. Al-haqiqah wa hiya lafdzul musta'mal fi ma'nahu alladhi wudi'a. Ini udah pas tahu nih, haqiqah sama majaz. Haqiqah ya udah dia lafaz yang digunakan sesuai dengan makna aslinya. Contohnya asad. Ya udah asad, ra'aitu asadan fi hadiqatil hayawan. Aku melihat singa di kebun binatang. Ya udah itu sudah jelas adalah singa, hayawan mustaris. Kalau majaz wa huwa lafdzul musta'mal fi ghairi ma'nahu alladhi wudi'alah. Liwujudi alaqa baina al-ma'nayaini. Lafaz yang digunakan untuk makna yang tidak asli, artinya maknanya sudah keluar dari makna aslinya. Contohnya lafaz asad. Asad hina ma yusta'mal fi rajul asy-syuja'. Asad ketika digunakan pada laki-laki yang pemberani. Contohnya jalastu ma'al asad. Jalastu ma'al asad, atau qultu li asadin annahu kadza wa kadza wa kadza gitu. Misalnya dia bilang itu, saya habis berbicara sama singa. Maksudnya apa? Ya maksudnya bukan singa hewan muftaris, bukan hewan buas, tetapi apa? Maksudnya adalah rajulun syuja, laki-laki pemberani. Dan ini kalau antum mau lebih lanjut di ilmu balaghah. Kita nggak usah terlalu rumit di sini. Kesimpulannya, pembagian lafaz
dari segi maudhu'nya atau digunakan untuk apa, itu ada 6. Ada mukhtas, mustarak, mangkul, murtajal, hakikoh, sama majaz. Ustaz, Sampai sini ada yang mau tanyakan nggak? Ustaz, ada yang mana Ustaz? Mangkul, Ustaz, mangkul. Gimana mangkul? Dia mangkul, Ustaz. Kurang jelas, Ustaz. Oh ini, mana Ustaz? Jadi gimana, Ustaz? Tadi kan maksudnya tuh mengambil makna yang lain, Ustaz. Makna yang lain. Misalnya kayak tadi apa ya? Contohnya ya. Tadi mangkul itu misalnya sholat dalam secara bahasa. Iya. Nah, terus yang dimaksud makna lain itu apa Ustaz? Makna lain. Jadi gini, sholat, orang dulu sebelum Islam datang ngomong sholat itu untuk apa? Untuk berdoa. Doa. Iya, orang dulu tuh bilang begitu. Saya misalnya saya habis sholat, berarti maksudnya adalah saya habis berdoa. Tetapi setelah Islam datang, maksud sholat adalah secara syar'i, secara syariat. Apa itu maksudnya? Gerakan dari takbiratul ihram sampai salam. Sehingga yang dipakai sekarang adalah as-sholat itu bermakna ya tadi gerakan sholat, bukan berdoa. Contoh lain. Apa ya bahasa Indonesia? Apa contoh bahasa Indonesia? Oh ya nih, mohon maaf. Orang Jawa nih, jancu, kata-kata jancu. Apa asli kata jancu itu? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu. Sama hewan ya? Asli kata jancu itu adalah ketika penjajah Belanda datang ke Indonesia, penjajah Belanda atau Inggris gitu. Nah, di kapal perang mereka tulisnya jancu. Jancok. Ya jancu. Ya, itu ada bocah ngapain? Ini Hasan, Ustaz. Biasa. Nah, iya. Suruh dia mesti mikir dulu, bahaya. Yang dia tangkap apa? Benda berbahaya. Saya sampaikan apa? Nanti dia bilang, iya, Bang Ibat bahas ngomong jancu kata itu. Bahaya. Nah, makna awal dari kata tadi itu apa? Maknanya adalah ketika ada pasukan Belanda atau Inggris yang datang ke, Anda lupa itu Inggris atau Belanda, ketika dia sampai ke Indonesia, itu tulisan di kapalnya itu kata tadi. Sehingga ketika mujahidin orang Indonesia, pejuang Indonesia, ketika melihat itu dia bilang jancok gitu, maksudnya ada penjajah, dia bilang datang. Kemudian seiring berjalannya waktu, kata tersebut berubah menjadi apa? Menjadi hinaan, umpatan untuk orang lain. Nah, yang digunakan di zaman sekarang itu hinaan atau menunjukkan ada penjajah? Hinaan. Nah, sehingga itu mangkul atau mustarok? Mangkul. Mangkul, iya betul. Ada yang bisa kasih contoh nggak? Contoh lain? Nah, kata radikal. Coba cari di KBBI. Apa itu radikal? Radikal itu ya. Mana ini tak? Enggak tak. Teror. Ini tak contohnya. Nah, itu mangkulnya. Teror. Itu apa? Teroris tak. Nah, itu teroris mangkulnya, Jun. Iya, mangkul Ustaz. Asal maknanya apa? Asal makna itu apa? Maknanya tuh orang yang menyebarkan ketakutan rasa takut, menakuti orang lain, orang yang ya itu mangkul menyebarkan ketakutan. Itu mangkulnya masih. Tapi orang sekarang menisbahkannya teroris tuh kayak mujahidin Ustaz. Sampai ke akar. Mendalam. Apa? Ya, mendalami sampai ke akar-akarnya, berpikir kritis. Itu radikal. Radikal kau. Jadi kalau orang mikir secara kritis, secara bahasa atau diletakkan yang pertama kali bahasa tersebut itu adalah radikal. Tetapi karena digunakan di zaman sekarang, itu orang yang namanya orang yang terorisme, sehingga yang dipakai secara radikal adalah untuk terorisme. Jadi ente salah. Ente bilang radikal. Aneh radikal banget nih menghafal Quran. Aneh radikal banget nih belajar. Maksudnya berpikir kritis ketika belajar itu salah. Karena sudah mangkul. Kata radikal sudah mangkul menjadi terorisme. Apa hal yang mangkul tuh? Ustaz, Afwan Ustaz. Iya.
Nah, kalimat-kalimat mangkul itu Ustaz, bisa nggak Ustaz? Bisa diubah nggak? Persepsi orang itu soal mangkul itu berubah Ustaz. Misalnya memang Bisa udah aja, bisa Ustaz. bisa sesuai Jadi, zaman. oh iya. Kalau kayak peristiwa gitu ya Ustaz. Iya, mungkin ada peristiwa atau mungkin ada Hal yang ada orang viral-viral yang gitu. memviralkan hal yang baru gitu kan. Oh iya. banyak kesepakatan bersama berarti Ustaz ya. Ya, mengubah persepsi orang lain. Kalau kesepakatan bersama itu aslul awal itu, budi Nah, alat. kayak kan maksudnya sudah jadi kebiasaan bersama gitu, udah meyakini bahwasanya kata gitu diganti gitu. Ah iya sudah menjadi lumrah, sudah menjadi hal umum. Wah, sudah. Oh. Ada lagi yang kan? Oh, yang pertama. Mustajal apa? Mustajal. Yang pertama apa ya? Manja. Musyarak, muhtas. Yang pertama Ustaz. Muhtas. Muhtas itu ya berarti dia apa namanya satu makna, tapi makna tersebut memiliki beberapa individu. Oh iya. Itu maksudnya apa tuh? Nah ini insya Allah kita bahas lagi sih nanti. Cuman pembukaannya, contohnya hadid besi punya individu nggak? Punya. Individunya apa? Ada emas dan lain-lain. Atau contohnya hayawan. Oh yang mewakilkan tuh? Apa? Kayak mewakilkan gitu. Bukan mewakilkan juga sih. Ibaratnya ada di biologi itu di kelas berapa? Kelas 11 apa? Lupa. Nggak pernah belajar kelas 11. Kelas 11. Nggak pernah belajar. Aduh kasihan ya. Apa tuh? Kasihan. Yang mana tuh? Yang mana? Pelajaran ada kingdom gitu. Oh ya. Kelas 10 dan kingdom. Kelas 10 ya. Oh ya, itu juga kelas 10 kelas 11. Nah, itu ada kingdomnya kan, ada apa namanya itu ada Pisces, ada apa ya? Ada jenisnya gitulah. Nah, contohnya manusia. Contohnya hewan. Hewan itu sebagai kuli dari manusia. Hewan itu sebagai kuli dari manusia ya kan? Manusia menjadi afrod. Atau mukhtas. Tapi dia punya makna individu Ustaz. Ya. Maksudnya makna individu gimana? Maksudnya ada makna lainnya tersendiri yang memang asalnya dari situ. Asal maknanya situ. Bukan ke situ pembahasannya. Dan Maksudnya dia jadi pembahasannya mukhtas, musyarak gitu. Jadi ada mukhtas itu yang mukhtas itu yang musyarak gitu. coba ya. Berbeda pembahasan. Hidupnya duduk. Nggak apa-apa. Gimana, ada lagi yang mau tanyakan? Itu kan Ustaz. Apa? Sudah Ustaz. Nggak ada lagi. Aku ada yang mau tanyakan yang kuat. Yang kuat udah jelas. Apa? Udah jelas, alhamdulillah. Ada di murojaah lagi ya, sering-sering dibuka ini ya, apa namanya pelajaran sebelumnya. Mulai dari tarikh, ingat lagi tarikh itu dibaca-baca lagi. Ya Allah. Kemudian Eh. sedikit-sedikit. Kenapa? Enggak. Sedikit-sedikit coba antum sering-sering melamun lah. Melamun tapi memikirkan romantik. Kira-kira kata ini masuknya kemana gitu? Kata ini masuknya kemana? Apakah ini bertentangan atau tidak gitu? Mikir-mikir sering-sering lah berpikir. Supaya akal itu dilatih. Akal itu dilatih dengan berpikir. Jangan keseringan menghafal. Bagus menghafal, cuman seringlah dengan berpikir. Karena menghafal itu kita tidak terlalu menggunakan apa namanya pemahaman, hanya hafalan saja, pengulangan sehingga terekam oleh otak. Kemudian yang terakhir, manggilnya jangan Ustadz ya, jangan Ustadz, jangan Maulana, Bang aja bang. Baik Maulana. Baik Ustaz. Kalau Baik banget. Eji ini antara aneh bingung nih, dia itu manggil orang lain atau manggil dirinya sendiri. Mereka Maulana Muhammad Eji.
Tawaduk. Manggil Ustadz Maulana. Iya, Sayyidi. Jangan ada yang manggil Maulana. Sidi. Ustaz lagi ya. Panggil Bang aja, Bang. Panggil Bang. Sidi-nya Karena saya baru. juga saya bukan tawadu atau apa ya. Karena ada orang nggak mau panggil Ustadz, ada yang nggak mau panggil Maulana, ada yang nggak mau panggil Sidi. Alasannya karena dia tawadu gitu. Kalau saya mah saya nggak suka. Saya nggak suka bukannya karena tawadu. Gus Ibat. Bang Ibat. Gus aja. Bang Ibat aja. Gus aja. Kalau Gus. Gus itu identik dengan orang NU. Pak aja Pak. Oh ya, di sana. Bapak boleh lah. Bapak. Oh ya, Bapak ntar lagi saya punya anak kan. Jadi bapak-bapak. Masya Allah. Doain ya. Om ya, saya Fajr manggil Om. Engkau. Om Ibat. Udah ya, kita tutup ya. Om Widi. Kita tutup ya. Ada yang mau nanya? Tutup dengan Ada yang mau nanya? gimana? Kabar itu adalah apa? Kabar sedang Kabar. Apa? nanti nggak usah dibilang dulu. Nggak usah cancel. Apa? Cancel. Nggak jadi Ustaz. Apa Oh, iya, bener. Jadi Mas. Syukran. Udah kita tutup. Syukran, Sidi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran Bang. Ron Bang Ibat. Syukran Bang. Wabarakatuh. Keluar, Cok.